Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MOPDB tahun ajaran 2021-2022 SMP Darussalam. Pada hari ini kita akan membahas tentang Wiyata Mandala. Apa itu Wiyata Mandala? Sebelum kita membahas tentang Wiyata Mandala, alangkah baiknya bila kalian mengetahui terlebih dahulu struktur organisasi SMP Darussalam. Ada siapa saja di struktur tersebut? Ayo, Pak Meh, silakan dijelaskan. Baik, yang pertama di sini ada kepala sekolah ya. Kepala sekolah kita tercinta yaitu adalah Bu Hajah Elis Mukhliso SE. Kemudian ada Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu adalah Pak Jafar Sidik Maulana SS. Selanjutnya ada Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan ya. Adalah Pak Oki Rahman Setiadi. Selanjutnya ada 4 TU nih ya di SMP Darussalam. Yang pertama ada Bapak David Nauli, selanjutnya ada Ibu Inayah MPD, lalu ada Bu Maria Ulfa, dan yang terakhir yang paling muda yaitu adalah Bu Fadelia Rahma. Nah, sudah jelas ya anak-anak. Oke, bila anak-anak ingin mengajukan KJP kepada siapakah? Kepada Tata usahanya bisa kita ajukan kepada Ibu Tata Usaha dari Ibu Maria Ulfa. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita masuk lagi ke penjelasan Wiyata Mandala. Apa itu Wiyata Mandala? Baik, akan saya jelaskan. Pertama, yang akan saya beritahu adalah apa itu wawasan. Wawasan itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti tempat atau lingkungan. Dengan seperti itu bisa kita simpulkan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Oke, sudah jelas ya pengertian dari Wiyata Mandala. Sekarang kita lihat unsur-unsur dari sekolah. Apa itu unsur-unsur sekolah? Di sini ada 5 poin ya unsur-unsur sekolah. 1 adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antar guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengembangkan tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Oke, kita lanjut. Bu Yus, aku mau nanya nih. Kita kan tahu sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan diri. Biasanya yang dikembangkan itu apa aja sih? Yang dikembangkan di dalam sekolah yaitu 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan atau yang disebut Allah Subhanahu wa taala. 4. Kemampuan berkarya. Selanjutnya nih aku mau nanya, fungsi dari sekolah itu sendiri apa ya Bu Yus? Fungsi dari sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara siapa? Guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBN untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut kayaknya Bu Yus. Oke, kita lanjut kepada ciri-ciri.
ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat. Apa itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat? Yang pertama, ada guru dan siswa, yaitu timbulnya PBM yang tertib atau biasa kita kenal dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Sampai poin ini kita lanjut kembali ke poin berikutnya. Sekarang ada prinsip sekolah. Apa saja itu prinsip sekolah? Baik ya, di sini prinsip sekolah ada 6 ya. Yang pertama, ada sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kemudian, yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Lanjut yang keempat, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Kemudian yang kelima, yaitu adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Dan yang terakhir nih, yang keenam ya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, selanjutnya Selanjutnya yaitu tentang penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah itu untuk apa saja supaya kalian tidak menyalahgunakan. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Bu Nurida apa saja penggunaan sekolah. Yang pertama, sekolah tidak bisa dijadikan ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu dilarang. Yang keempat, ada propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Nah, jadi jelas ya, penggunaan sekolah itu hanya diperbolehkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, sekarang selanjutnya adalah tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Tadi siapa kepala sekolah kita? Iya, kepala sekolah kita adalah Ibu Haja Elis Mukhliso SE. Nah, sekarang cobalah Pamai, apa saja sih poin tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala? baik ya, saya di sini akan menjelaskan beberapa poinnya ya. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Lanjut yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan tata tertib dan tata upacara dan lain-lain. Lanjut yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. Yaitu ya, maksudnya di sini intern sekolah ada kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa dan siswanya. Oke, lanjut yang terakhir nih ya, yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian dan sebagainya. Oke, jelas ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pengetahuan umum Wiyata Mandala. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam profil SMP Darussalam. Sebelum kalian masuk ke dalam SMP Darussalam, alangkah baiknya bila kalian mengetahui profil latar belakang SMP Darussalam itu apa saja. Baik Pak Mai, bisakah dijelaskan? Baik Bu Yus, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, profil Darussalam itu seperti apa sih ya.
Di sini selamat datang di SMP Darussalam Jagakarsa. Insya Allah selama kurang lebih 3 tahun kamu akan menjadi peserta didik di SMP Darussalam Jagakarsa ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kamu mengenal lebih jauh tentang sekolah kamu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan di masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini, kamu dapat mengenal lebih jauh sekolah yang akan menjadi rumah keduamu. Wajib kamu ketahui bahwa SMP Darussalam Jagakarsa bernaung di Yayasan Perguruan Darussalam. Di yayasan yang berasaskan Islam ini ada 3 lembaga lain yang dinaungi oleh Yayasan Perguruan Darussalam. Selain SMP Darussalam Jagakarsa, ketiga lembaga itu adalah yang pertama Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, yang kedua ada Madrasah Sanawiyah Darussalam, dan yang ketiga ada SMK Darussalam. Ya, lanjut. Yayasan Perguruan Darussalam didirikan oleh almarhum Ki Haji Abdullah Yakub. Seiring berjalan waktu, yayasan yang sempat berdomisili di bilangan Kuningan, Jakarta berpindah kepemilikan kepada almarhumah Haja Masudah Mahfudz yang ingin mewujudkan impian dari suaminya almarhum Haji Husein Salam yang ingin mendirikan sekolah yang berasaskan Islami dan dapat membantu mereka yang tidak mampu agar dapat bersekolah, dibantu oleh putranya almarhum Haji Kamal Salam LC yang merupakan mendiang suami dari ibu kepala sekolah kita, yaitu Ibu Hajah Elis Mukhliso SE. Pada tahun 1993 berpindahlah kepemilikan Yayasan Perguruan Darussalam ke keluarga almarhum Haji Husein Salam. Setelah Yayasan Perguruan Darussalam berpindah kepemilikan, almarhum Haji Kamal Salam LC melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama menuntut ilmu di Mesir, Yayasan Perguruan Darussalam dipimpin oleh menantu dari almarhumah Ibu Hajah Masudah, yaitu Haji Ma'mun Abdul Aziz LC. Didampingi oleh istrinya Hajah Kamalia Salam yang merupakan adik dari almarhum Haji Kamal Salam. Setelah menyelesaikan studinya, almarhum Haji Kamal Salam LC memimpin Yayasan Perguruan Darussalam hingga akhir hayatnya di tahun 2009. Lalu Yayasan Perguruan Darussalam pun dipimpin oleh almarhumah Hajah Masudah Mahfudz dengan ketua pelaksana harian yaitu Haji Ma'mun Abdul Aziz LC. Beberapa tahun kemudian, Ibunda Hajah Masudah Mahfudz berpulang ke Rahmatullah. Dan setelah itu, Yayasan Perguruan Darussalam pun dipimpin oleh Haji Farhan Salam MM yang merupakan adik dari almarhum Haji Kamal Salam LC. Dibantu dengan kakak-kakaknya yaitu Haji Ma'mun Abdul Aziz LC, Hajah Elis Mukhlisoh SE, Hajah Kamalia Salam SAG, Ibu Fatimah Zahro SAG, dan Insinyur Haji Heri Indrasana SAG, serta dibantu juga oleh beberapa saudara dan kekerabatnya. Itu adalah riwayat atau biografi tentang SMP Darussalam. Nah, sekarang di sini perlu kalian ingat fakta. Sampai sekarang Yayasan Perguruan Darussalam tidak pernah menyebutkan kapan berdirinya Yayasan Perguruan Darussalam ataupun kapan berdirinya lembaga yang ada dalam naungannya. Namun, ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyatakan bahwa tanggal berdirinya SMP Darussalam adalah tanggal 28 Oktober. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Jadi, Yayasan Darussalam itu tidak berdiri pada tanggal 28 Oktober. Mohon diingat ya anak-anak. Jadi, kita pun tidak tahu kapan Yayasan Darussalam itu berdirinya. Jelas ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi. Sekarang
Lokasi dan rute perjalanan SMP Darussalam. Lokasi dan rute perjalanan SMP Darussalam. SMP Darussalam Jagakarsa dan 3 lembaga lainnya berlokasi di Jalan M. Kahfi 2 nomor 28, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan kode pos 12640. Adapun nomor telepon untuk SMP Darussalam Jagakarsa 021 727 1535 dengan ekstensi 102. Posisi SMP Darussalam terletak tepat di pinggir jalan, memungkinkan untuk dicapai dengan kendaraan umum, antara lain rute Cipedak bisa dicapai dengan Transjakarta, begitu juga dari arah Pasar Minggu dan Tanjung Barat. Rute Depok bisa dicapai dengan kereta komuter lain yang disambung dengan angkutan kota 128 atau dengan angkutan kota 105 yang disambung dengan Transjakarta. Rute Pondok Labu bisa dicapai dengan angkutan kota S02 disambung angkutan kota 83 lalu disambung dengan Transjakarta. Untuk aplikasi ojek online, SMP Darussalam Jagakarsa juga sudah terpetakan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan SMP Darussalam. Ada gedung apa saja di SMP Darussalam? Ya, anak-anak coba dilihat, diamati lingkungannya. Silakan. Baik ya, awal-awal itu ada apa sih Bu Nurida? Di sini bisa kita lihat ada pintu masuk menuju gerbang SMP Darussalam. Oh, ya ini tampak depannya ya, tampak dari jauhnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, Ada pintu gerbang SMP Darussalam, tidak jauh dari pintu masuk kita melihat gerbang SMP Darussalam di depan. nah lanjut di sini ada apa Wah, namanya? lihat nih terbagi jalur nih. Ada pintu masuk terbagi jalur kanan dan kiri, di mana sebelah kiri untuk masuk dan sebelah kanan untuk keluar. Yang keluar warna Hijau, Bu. hijau, yang keluar warna kuning. Oh, warna Pame. kuning ya, salah saya. Yang hijau untuk jalan masuk. Kalau yang kuning untuk apa Bu Nurida? Jalan keluarnya. Oh, coba ya saya ulangin. Yang hijau untuk masuk, sedangkan yang kuning untuk keluar. Benar begitu Bu Nurida? Betul, Pame. Oh, oke deh, saya paham sampai sini. Semoga kalian paham juga ya yang di rumah. Oke, baik kita lanjut. Lanjut, di sini bisa kalian lihat ada area parkir depan SMP Darussalam. Itu ada apa sih Bu Nurida? Banyak banget kayaknya tuh di sini. Oh, itu adalah tempat cuci tangan sebelum kalian memasuki lingkungan sekolah SMP. Agar apa? Karena kita memasuki new normal nih, setiap kita datang ke sekolah harus dibiasakan mencuci tangan dengan benar. Makanya disediakan tempat cuci tangan, Pame. Oh gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan SMP Darussalam, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu Nurida. Wajib itu. Oh, baik kita lanjut ya, masuk ke dalamnya kayak apa lagi sih? Iya. Selanjutnya nih baru nih lapangan parkir agak bergeser dari tempat cuci tangan tadi nih, Pame. Nggak jauh dari situ ya. Nggak jauh di belakangnya. Nah, kalau yang ini Bu Nurida apa nih? Nah, ini ada lapangan basket SMP Darussalam. Biasa kita lalui untuk menuju ke gedung SMP Darussalam. Oh gede banget Bu Nurida ya. Itu ada apa? Ada gawang juga ya? Ada gawang untuk sepak bola dan juga ring basket untuk latihan bola basket atau pelajaran olahraga. Oh kita lanjut. Di sini ada lapangan apa nih? Lapangan apa? Voli ya? Oh, untuk yang kedua ini sama jalan menuju ke sekolah juga. Itu bisa digunakan untuk lapangan voli atau futsal, lebih kecil daripada lapangan basket yang tadi. Oh kalau yang ini untuk lapangan voli ya, bisa futsal. Kalau Iya. gedungnya yang mana Bu Nurida? Gedungnya itu tuh yang saya Oh lingkarin. kalau jalan kita lewat sini Bu Nurida ya? Iya, kita lewat sebelah Oh kiri jadi dari kita lapangan. lewat sini dulu, lapangan basket, kemudian kita lewat lapangan voli ya, Iya, baru kita ke gedungnya. Iya. Oh, ini apa Bu Nurida? Dari jalur yang kita lewati sebelah lapangan voli bisa kita lihat masjid.
Ya, ada masjid dan aulanya ya di bawah Iya, ya. di lantai atas digunakan sebagai tempat sholat, lalu di lantai bawah biasa digunakan sebagai aula berkumpul anak-anak SMP Darussalam. Oh, gitu. Jadi aula itu untuk apa aja sih, Bunda Rida? Biasanya kalau aula itu dipakai untuk berkumpul semua siswa jika ada acara seperti pensi, atau kalau kita biasa sekolah biasa nih, kita datang ke sekolah itu biasanya acara MOS diadakan di situ. Tapi karena sekarang kita sekolahnya daring, jadi kita mengadakan MOPDB-nya melalui video ini. Oh, gitu ya Bunda Rida. Kita lanjut ya. Di sini ada apa Bunda Rida? Itu ada saung, biasanya dipakai anak-anak saat istirahat. Kalau misalnya kalian nih beli bawa makanan, kalian bisa makan di situ. Oh, ada saungnya ya. Enak ya, Iya. masih banyak pohonnya Bunda Rida. Adem banget. Oh, lanjut. Ini apa? Nah, ini jalan masuknya nih. Jalan masuk untuk ke gedung SMP Darussalam. Kalau tadi jalan masuk ke lingkungan Darussalam, kalau ini menuju SMP Darussalam. Oh, gitu. Ini ada tempat cuci tangan juga ya Bunda Rida ya? Iya, di setiap sudut sekolah SMP Darussalam disediakan tempat mencuci tangan agar kalian selalu bersih dan terbiasa dalam mencuci tangan. Kita lanjut ya. Nah, lalu di sini selanjutnya kalau tadi lapangan parkir depan, nah ini lapangan parkir belakang khusus guru-guru dari SMP Oh, ini Darussalam. di belakang ada apa nih Bunda Rida? Oh, bagus banget. Wah, di situ disediakan taman. Wah, Ada taman. seru nih. Seru dong, kalau masuk sekolah pasti seru, melihatnya tuh adem. Oh, ada air terjunnya juga ya, kecil ya? Ada, kalian bisa melihat, tapi jangan dirusak ya. Oh, iyalah. Jangan sampai dirusak ya kalian ya. Kita lanjut. Nah, dari sini dari arah tempat parkir terlihat pintu masuk menuju gedung SMP Darussalam. Lanjut. Oh, iya, itu ada berapa lantai Bu Nurida emang nih di gedung SMP Darussalam? Oh, dia gedung SMP Darussalam memiliki 3 lantai. Wah, 3 lantai. Iya, Luas ya? luas Gede juga. banget. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat nih di ruangan yang pertama. Itu ruangan putih tersebut itu adalah ruang tata usaha, di mana biasanya kalian melakukan pembayaran SPP atau juga bisa meminta data yang kalian butuhkan seperti absen atau jurnal seperti itu. Oh. Jadi kalau apa-apa pembayaran kita langsung ke TU sini TU, ya. iya. Ya, jangan ke ruangan lain ya. Kita lanjut. Ini apa nih? Kok lorong panjang banget Bu Nurida? Nah, ketika tadi kita masuk ke pintu masuk gedung SMP, kalian bisa lihat lorong di lantai 1. Itu lantai dasar adalah lorong dari kelas 9. Oh, ini kelas 9-nya itu di bawah. Iya, kelas 9 ada di lantai dasar. Oh, kalau Bisa kita lihat di sini ada lantai 2. Nah, ada lantai 2 ini ada ruang kelas 8, Pak Mei. Oh, jadi ini kelas 8 ya kalau di lantai 2 ini. Iya, kalau tadi di lantai dasar kelas 9, di lantai 2 ada kelas 8. Selain itu, di lantai 2 ini ada juga ruang guru. Jadi, kalau kelas kalian kosong atau kalian mau manggil guru, kalian bisa pergi ke lantai 2. Oh, jadi kalau di lantai dasar ada TU, kalau di lantai 2 ada ruang gurunya ya. Iya. Oh, kalau yang ini apa nih Bu Rida? Kalau itu yang terakhir ada gambar lantai 3. Nah, di lantai 3 ini ada kelas kalian, kelas 7. Itu lorong koridornya. Oh, berarti kalau di lantai 3 paling atas itu yang ini itu kelas 7. Kemudian di lantai yang kedua ada kelas 8. Kalau di lantai dasar kelas 3. Iya, betul. Oh, gitu. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, bisa kita lihat di sini ada gambar orang sedang mengecek sesuatu. Nah, ini adalah gambar lab IPA. Nah, di lab IPA ini biasa kalian praktek dari apa yang teori yang kalian pelajari di pelajaran IPA. Oh, jadi hitungannya ini lab IPA ya? Apa yang Iya. dipelajarkan di kelas langsung kita praktekkan di lab IPA. Iya, betul. Oh, nah kalau ini apaan Bu Nurida? Nah, ini adalah gambar ruang kelas kalian. Nah, di mana kalian duduk nih di masing-masing tempat kalian mengarah ke papan tulis putih. Oh, nah kalau ini apa Bu Nurida? Keren banget ini, banyak banget.
Apa itu menurut Ida? Nah, di Ruangan situ apa sih? bisa kalian lihat ada komputer banyak. Nah, kalau ada komputer banyak berarti kalian tahu bukan warnet ya, ini lab komputer. Oh, ada lab komputernya di SMP Darussalam. Ada dong di mana kalian bisa belajar tentang aplikasi atau ada semacam aplikasi pengolah, ada kata angka di dalam komputer. Oh, jadi ada lab komputernya, ada lab IPA-nya. Ada. Oh, nah kalau ini apaan kok banyak banget sih buku-buku? Nah, biasanya kan kalian tahu kalau buku yang banyak itu adanya di toko buku, tapi di SMP Darussalam ada perpustakaannya. Wah, luas sekali ya. Di SMP Darussalam ada lab apa nih perpustakaannya? Lab tuh, maaf ya, perpustakaannya. Iya, perpustakaan ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau membaca buku di sana atau meminjam buku, bisa kalian datang ke perpustakaan. Di sini enak loh, ada AC-nya. Oh, emang ya? Iya dong, adem. Oh, jadi kita belajar apa namanya datang ke perpustakaan jadi aman karena udah gitu nyaman ya, Iya karena ada dong. AC-nya. Betul, pasti nyaman. Jadi anak-anak kelas 7, 8 dan 9 yang mau baca buku bisa nyaman dan betah di dalam perpustakaan. Aduh, boleh tiduran nggak kalau di sana? Jangan dong, kan itu tempat baca buku. Oh, kirain boleh. Soalnya kan adem ada AC-nya, Bu. Jangan disalahgunakan ya. Oh, baik deh, Bu Nurida. Lanjutnya ya. Iya. Lanjut. Nah, kalau tadi kalian lihat dalam ruangan, nah di sini ada luar ruangannya. Ini adalah bagian teras atau depan dari lab komputer. Biasa koridor tempat kalian berjalan menuju lab komputer. Oh, jadi ini tampak depannya untuk Lab? lab komputer. Iya, betul. Oh, kalau yang ini apa Bu Nurida? Ini tampak depan dari lab IPA yang Oh, tadi. kalau ini lab IPA. Iya. Oh, beda ya Bu Nurida sama yang ini. Beda. Tapi letaknya masih bersebelahan. Kalau yang ini apa Bu Nurida? Kalau ini tampak depan dari perpustakaan. Oh, jadi hitungannya beda ruangan ya. Beda tempat, beda ruangan, tapi masih ada di dalam lingkungan SMP Darussalam. Oh, gitu. Nah, yang terakhir ada di dekat masjid nih. Ini adalah BC atau Business Center. Di mana kalian biasa nyebutnya kalau anak-anak koperasi. Nah, di sini kalian bisa membeli ada jajanan makanan, minuman atau ada peralatan tulis atau kalian bisa fotokopi juga di situ. Oh, gitu. Lanjutnya. Nah, di sini ada lorong menuju toilet. Toilet atau kamar mandi untuk siswa. Ada di ujung sini toiletnya. Oh, ini ujung sini ya. Iya. Kalau untuk siswa laki di mana Bu Nurida? Kalau siswa laki di situ. Sementara kalau perempuan ada di pojok. Oh, walaupun apa nempel begini terpisah Bu Nurida ya? Masih di dalamnya disekat, jadi tidak bisa terlihat. Oh, lanjutnya. Selanjutnya ada lorong menuju ke masjid. Nah, di sini kalian biasa kalau ke masjid kalian melalui lorong ini bisa menuju masjid, aula atau business center. Lalu di dekat lorong tadi yang menuju masjid ada tempat wudhu, ada tangga menuju masjid. Jadi hitungannya ini tempat wudhunya ya, Bu Iya, Nurida? itu tempat wudhunya. Di belakangnya ada tangga. Nah, tangga itu untuk menuju ke masjid. Kalau ini apa Bu Nurida? Nah, ini Luas adalah tampak dalam dari masjid. Oh, ini tampak dalamnya Masjid Darussalamnya ya? Iya, biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid tersebut. Lanjutnya. Selanjutnya, di sini ada kegiatan yang diperlihatkan dilakukan di sebuah tempat nih, ruangan. Nah, ruangannya adalah aula yang tadi ada letaknya di bawah masjid. Oh, ini aulanya ya? Iya. Buat acara-acara pensi gitu Bu Nurida Iya. ya? Nah, kalau salah satu acara yang ada di gambar nih itu adalah pelantikan OSIS. Oh, ini acara-acaranya Ibu Nurida. Iya, contoh gambar acaranya, kegiatannya. Wah, rame banget ya. Iya, muat dong 7, 8, 9 serta guru ngumpul nih di dalam aula untuk kegiatan. Oh, jadi ini hitungannya semua kelas 7 dan 8 sama 9 di sini semua. Iya, ada semua kita berkumpul. Wah, berarti luas sekali dong nih. Tempat apa Bu Nurida? Aula, Oh. luas banget. Luas banget ya. Iya. Oh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Tadi penjelasan tentang Wiyata Mandala. Kemudian kalian tadi sudah
dijelaskan lingkungan SMP Darussalam. Ternyata lingkungan SMP Darussalam cukup luas, sangat-sangat luas. Meskipun kalian mungkin melihat dari depan gerbangnya itu kecil ya, ternyata ketika dalamnya sangat luas. Bisa untuk lari kalian, mungkin kalau lari pun capek ya. Ya, bagaimana, udah paham ya? Baik, hari ini cukup sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.